Yo people, balik lagi di sini sama Dion di Yori TV tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial merakit PC setelah kemarin melanjutkan konten vlog kami yaitu jajan PC. Nah, ini semua nih komponennya ada di sini, mulai dari motherboardnya, water coolingnya, SSD-nya, RAM, fan-nya, prosesornya paling utama tentunya, power supply, graphic card, hard disk dan juga casingnya. Tapi kali ini akan kita kemas dalam konten kita yaitu Yo Learning. Oke guys, pertama-tama nih sebelum kita ngerakit semua komponen ini menjadi sebuah komputer, apa sih yang paling utama yang harus kita perhatikan sebelum kita ngerakit komputer? Tentunya sesuaikan dengan budget. Setelah sesuai dengan budget, baru kan kita pilih komponen based on performance atau based on appearance-nya, tampilannya. Kebetulan di sini saya ngerakit PC-nya emang ngejarnya ketampilan ya, emang pengen bertemakan hitam putih. Nah, setelah itu balik lagi dari kita mengutamakan tampilan. Yang paling utama dari tampilan sendiri biasanya itu ada di casing, karena casing yang ngebalut semua komponen yang ada di dalamnya di komputer itu sendiri. Tapi nih banyak yang suka keliru, bang, kok tadi saya udah beli casing sama semuanya, pas mau dipasang kok nggak masuk ya motherboardnya. Nah, itu dia yang perlu diperhatikan. Casing sendiri itu punya ada 3 ukuran, dari mulai yang ITX, Micro ITX, sama ATX. Nah, di sini kebetulan karena saya menggunakan motherboard B460, ini motherboard berukuran ATX. Maka dari itu saya harus menggunakan casing untuk ukuran motherboard yang ATX. Nah, sebenarnya ATX itu bukan yang paling besar. Di atasnya ATX ada lagi EATX, itu lebih besar lagi motherboardnya, tapi harganya juga besar. Without further ado, langsung kita bongkar motherboardnya. Biasanya di dalam box motherboard sendiri yang paling utama saya bakalan gunakan adalah pertama, saya tentunya motherboardnya. Yang kedua, I/O shield, yaitu untuk pelindung port-port input atau output I/O shield di belakang casing komputer ini nantinya. Lalu apalagi itu adalah kabel SATA untuk menghubungkan hard disk ataupun peripheral storage di komputer kita. Nah, ini dia nih bentukan motherboard ATX. Oke, yang kedua ini adalah prosesor. Nah, prosesor sendiri adalah dapur pacu utama dari PC kita, otaknya PC kita, dimana di sini berpengaruh untuk processing power dari PC kita. Prosesor sendiri ini bisa jadi barang yang paling sensitif di komputer selain hard disk. Karena apa? Selain kecil, dia kaki-kakinya banyak, tapi rawan rusak. Sekalian nih, sambil dirakit sambil diskusi ya, sambil kita sharing. Nah, biasanya dari prosesor ini sendiri, kebetulan ini saya pakai Intel. Kita kalau beli prosesor biasanya itu ada kodenya. Kebetulan saya ini i5 sendiri itu kan banyak ya serinya. Ada berapa ribu berapa, misalnya di sini saya adalah i5 10400F. Nah, kode-kode ini itu memberi tanda ada prosesor yang hanya bisa dapat digunakan sebagai prosesor. Ada juga yang memiliki VGA di dalamnya yang biasa disebut iGPU atau Integrated Graphic Processing Unit. Biasanya nih ya, kalau kita udah pakai prosesor yang udah ada VGA-nya, kita nggak perlu lagi pakai dedicated VGA card seperti AMD Radeon ataupun Nvidia GeForce. Tapi memang kemampuannya di bawah Nvidia GeForce ataupun AMD Radeon. Dalam box pembelian prosesor sendiri biasanya kita dapat heatsink fan atau pendinginnya. Pasti kalian nggak asing kan, udah sering ngeliat ini kan. Nah,
biasanya ini pun sudah bagus kok performanya, cuman mungkin agak sedikit bising. Dan juga untuk penggunaan jangka panjang ataupun penggunaan yang menggunakan processing power besar seperti editing video, rendering, ataupun untuk gaming, pasti dia bakal lebih panas dibandingkan kita beli lagi water cooling ataupun heatsink tambahan. Buat yang belum pernah lihat nih bentuknya prosesor itu gimana sih, segini doang. Harganya bisa dari ratusan ribu sampai puluhan ataupun ratusan juta. Nah, ini dia prosesor. Langsung buka ya, harus hati-hati nih guys. Oh iya, FYI, prosesor sendiri ini di bawahnya banyak sekali kaki-kakinya. Nah, di sini ini kalian jangan sampai nyentuh nih. Buat kalian para pemula yang lagi pengen nyobain belajar gitu ya, rakit PC, jangan sampai disentuh. Kayak gini pegangnya. Ini depannya baru kelihatan kode prosesornya i5 bla bla bla. Oke, langsung kita pasang ya. Nah, gimana cara pasangnya? Ingat ya, jangan sampai dipegang bawahnya. Kita buka dulu soket pengunci CPU-nya. Kita tekan ke bawah, tarik ke kiri, tarik ke belakang sampai kebuka. Nah, kita taruh ke atas, lalu kita taruh prosesornya. Kita lihat di sini ada seperti patokan knopnya gitu, kiri dan kanan. Nah, ini kalian harus pas pasangnya, jangan sampai ditekan, kalian paskan aja dan kalian lepaskan. Kalau memang sudah pas, dia akan klik masuk sendiri gitu. Nah, setelah itu kita pastikan lagi udah aman, kita tutup si soketnya, penguncinya prosesor sampai ke belakang mur ini. Setelah itu langsung kita dorong untuk penguncinya. Dorong ke kiri, bawah, kanan. Kita kunci langsung prosesornya. Nah, selanjutnya setelah kita pasang prosesor tadi, apalagi yang kita akan pasang ke motherboard sebelum dimasukkan ke casing. Ini selanjutnya adalah storage. Nah, di sini storage-nya yang akan kita pasang di motherboard adalah SSD dengan jenis NVMe M.2. Nah, ini di mana dipasangnya? Tentunya di motherboard. Tapi di sebelah mana pemasangannya di motherboard adalah yang ada tulisan ataupun tanda M.2 di sini. Sebelum kita pasang ini, kita buka dulu shieldnya. Kan di sini ada soket untuk memasang M.2. FYI, buat kalian yang belum tahu apa sih itu NVMe, sebenarnya sama aja, NVMe juga SSD, tapi interface-nya bukan lagi SATA. Nah, kayak gini bentuknya. Kebetulan yang saya pakai ini NVMe-nya merek XPG. Cukup affordable, tapi nggak murah, cukup kenceng speednya. Yang paling mencolok perbedaannya M.2 SSD ataupun M.2 NVMe itu dengan SSD SATA itu adalah apa? Speednya. Bagi kalian yang dari asalnya pakai hard disk biasa internal, kalian ganti SSD udah merasa wah komputer aneh ngebut bang. Nah, kalian belum ngerasain pakai ini. Ini itu kecepatannya 7 kali lipat SSD SATA. Oke, langsung kita pasang ya. Nah, ini kelihatan di soketnya ada 2 bagian. Begitu pula di sini, ya kan? Ada 2 bagian. Kita pasin aja. Kita langsung dorong nih. Kita dorong ke kiri sampai klik. Nah, sampai seperti ini. Dia akan agak miring. Nah, langsung kita taruh kedudukannya gini. Kita ambil lagi shieldnya ini. Langsung kita tutup. Sebenarnya tujuannya shield ini itu lebih ke untuk mengamankan dan juga menyerap panas ya, gini ya, dari si NVMe-nya. Kita pasin. Nah, langsung dari sini kita baut. Oke. Jangan perlu terlalu kencang, penting terkunci dulu. Baru nanti setelah dua-duanya kita pasang, kita kencangkan. Ingat ya, nggak usah terlalu kencang, yang penting sampai pas berhenti aja. Oke, udah aman.
Komponen selanjutnya yang akan kita pasang di motherboard itu adalah RAM. Ini nih, RAM. Biasanya sering disebut kalau kita rakit di sini nggak sekedar RAM, kadang disebut memori. Langsung kita buka ya. Di sini saya pakai RAM-nya itu Team Delta RGB. Biasanya ya kalau kita beli RAM itu garansinya lifetime, seumur hidup. Karena memang RAM jarang rusak gitu loh, kecuali kita overclock, coba-coba overclock gitu loh, asal kayak gitu walau alam. Saya beli RAM ini 2 keping 8 GB, berarti totalnya itu 16 GB. Dimana sih RAM itu dipasangnya? Ini kayaknya yang paling menurut saya nih ya, buat kalian yang masih pemula pasti udah ketebak kayaknya di mana RAM. Cuman kadang ada yang masih suka ketukar, biasanya nebak-nebak. Soket ini adalah soket untuk dipasang RAM. Gimana kita memasangnya? Ada biasanya motherboard ukuran ATX ini dia punya soket RAM-nya itu sampai 4 buah. Tapi kalau yang agak kecil nih motherboardnya yang agak murah ataupun yang ukurannya micro ATX biasanya dia cuma 2. Jadi begitu kalian mau ngerakit PC RAM-nya 8 GB, pengen 16 GB nih tapi budgetnya baru 8 GB, nanti deh pengen upgrade dulu. Tapi kalian beli motherboardnya micro ATX cuma 2 slotnya, sedangkan kalian beli 8 GB nya 2 kali 4 GB, ya kalian nggak akan bisa upgrade nantinya dipasang karena soketnya dua-duanya sudah terpasang. RAM kalian 4 GB dan 4 GB itu. Makanya sebelum kalian rakit, salah satu komponen yang paling utama itu yang paling harus diperhatikan adalah motherboard, karena di sini adalah tempat semua kalian upgrading ataupun apapun nanti komponen itu dipasang di sini. Oke, langsung kita pasang ya RAM-nya. Pertama-tama nih ya, sebelum kita pasang RAM, kita buka dulu di sini kunciannya. Nah, kita pasin dulu kiri dan kanannya. Dari sini baru kita tekan RAM-nya sampai dudukannya ini, kunciannya ini dia mengunci sendiri, klik gitu. 1, 2, 3. Nah, jadi tuh. Selanjutnya itu bagian yang kita pasang di motherboard terakhir sebelum kita pasang ke dalam casing, yaitu adalah dudukan untuk pendingin si prosesor. Dalam rakitan komputer kali ini saya akan menggunakan water cooling. Nah, dudukannya seperti ini. Nah, bagian ini nantinya akan kita pasang di belakang dari motherboardnya. Makanya sebelum kita pasang ke dalam casing, kita pasang dulu. Di sini setiap merek water cooling ataupun pendingin prosesor lainnya biasanya dudukannya juga berbeda-beda bentuknya. Begitu pula cara masangnya. So guys, pastiin kalian udah ngecek manual books-nya dari produk water cooling yang kalian miliki sebelum kalian memasangnya. Cara pasangnya mudah banget. Setelah tadi motherboardnya dibalik ke belakang ini, di belakangnya kan motherboard ini ada lubang-lubang ini. Nah, dari sini di 4 sudut ini kita masukin ke lubang-lubangnya ini. Oke, mudah kan? Langsung kita balik lagi. Set. Nah, dari sini ada kunciannya sekaligus nantinya dudukan untuk kaki si water pump-nya. Di sini ada 4 buah di setiap sudutnya. Langsung saja kita pasang. Di sini langsung saja untuk yang ID cooling saya langsung pasang. Oke, nah setelah pemasangan dudukan water cooling ini beres, sekarang kita masuk ke bagian casing. Kita persiapkan sebelum kita pasang nantinya motherboard ini ke dalam casingnya. Kita buka dulu casingnya. Oke, ini saya singkirkan dulu. Bagian belakangnya juga kita buka. Bagian belakang ini kenapa nggak transparan? Karena memang biasanya bagian belakang ini fungsinya juga untuk menutupi nantinya semua kabel-kabel dari komponen-komponen PC ini. Kalau yang bagian belakang bukannya di slide ke belakang. Oke, nah kelihatan kan kabel-kabelnya? Terakhir itu bagian depannya. Biasanya untuk membukanya kita tarik dari bagian bawahnya sini. Nah, kita tarik perlahan bawahnya dulu. Nah, udah miring ini baru tarik atasnya. Nah, dilihat dulu biasanya ada
salah satu kabel yang nyangkut. Nah, kabel ini adalah kabel LED strip yang di depannya ini. Kita singkirkan dulu. Oke. Inilah kerangka dari casing di full Matrix 55V3. Bingung ya ngelihat ini banyak kabel padahal belum ada komponen yang dipasang. Biar saya terangin. Di sini ada yang namanya kabel front panel. Front panel itu apa? Panel-panel ada di depan casing ini. Seperti panel-panel tombol switch on off, port USB 3.0, 2.0, dan juga jack audio, port microphone, dan juga LED strip. Nah, gimana sistem kerjanya kalau kita mencet tombol di casing ini on, semua komponen bisa bekerja dan komputer bisa menyala. Nah, dari front panel ini dihubungkan ke motherboard menggunakan kabel ini, makanya disebut ini front panel cable. Nah, nantinya ini akan kita masukkan ke sini, ke depan sini. Nah, dipasangin ke motherboard. Nah, gimana tuh motherboard ada dipasang di sebelah sini. Kita sekarang pasang fan-nya. Sekarang saya akan pasang dulu yang bagian atas dan belakang. Nah, sebelum kita pasang bagian atasnya, jangan lupa ya, kita lepas dulu. Di sini ada dust filter untuk menghalangi debu. Gampang banget karena yang di cool ini magnetic dust filternya. Jadi sistemnya magnet. Oke, kita lepas dulu. Untuk baut atau mur fan-nya ini ada 4 buah ya di setiap sudutnya. Sebelum saya kencangkan, saya taruh dulu supaya tidak sulit. Oke. Oh iya nih, sekedar tips kalau kita masang atau ngencengin fan, kita masangnya jangan ngurut ya, bawah kanan, atas kanan, kiri atas, kiri bawah. Kita bikinnya silang ya, satu di sudut mana dulu, satu lagi di sudut berlawanannya, supaya udah terkunci gitu loh, karena posisinya di bagian atas seperti ini. Oke, bagian atas beres. Sekarang bagian belakangnya seperti tadi, kita cek dulu nantinya kita taruh kemana ini. Kayaknya kita masukin ke sebelah sini ya si kabelnya, berarti ini di sebelah kirinya kalau dia di sini posisinya. Oke. Seperti biasa kita taruh dulu di 4 sudut bautnya. Oke, setelah seperti ini baru kita kencangin. Oke, setelah kencang, fan yang berjumlah ada 3 ini untuk bagian exhaust beres. Kita sekarang masuk ke bagian fan untuk intake-nya ya, di bagian depan. Sebenarnya memang kalau kita nggak akan menggunakan water cooling atau radiator, kita langsung aja pasang 3 fan di bagian depannya. Tapi karena nantinya saya akan menggunakan water cooling yang dimana akan saya mounting di bagian depannya sini dengan radiator yang ukuran 240 mili atau sekitar sebesar 2 fan ini panjangnya. Nah, berarti nanti mungkin saya akan pasang dulu 1 fan di depan, lalu kita akan pasang radiator di bagian belakang dan fan di depannya. Oke. Nah, salah satu yang ini terpasang, di sini kita akan pasang radiator. Ini radiator akan kita gunakan, mereknya ID Cooling. Oke. Sudah posisi seperti ini, sekarang akan saya mounting di bagian depan. Jadi guys, karena berhubung memang untuk melakukan mounting radiator atau water cooling di bagian depan PC, tapi dengan konfigurasi push and pull. Apa itu push and pull? Push and pull itu apa? Fan yang bagian depan ini dia push, ngedorong angin ke dalam. Fan yang dari sini pull, narik ke dalam. Jadi lebih efeknya apa? Radiator lebih dingin suhunya ke prosesor juga. Oke, jadi karena dari situ, karena memang saya di sini harus memasang bagian fan, sedangkan radiatornya juga harus di sini ya, saya harus butuh bantuan tentunya.
untuk proses mounting radiator bagian depan seperti ini kita harus menggunakan baut yang panjang, yang nantinya ini seperti ini ke sini menembus si casingnya ini dan langsung ke sini. Oke, yuk langsung kita coba pasang. Oke, people yang masih setia dari tadi nontonin video perakitan PC Gigio Learning ini, jadi memang cukup sulit ya proses mounting water cooling di bagian depan casing itu, karena posisinya harus di sandwich dia, karena konfigurasinya push and pull. Oke, setelah semua fan terpasang di casing termasuk water cooling, sekarang proses pemasangan hard disk. Di mana itu hard disk akan kita pasang? Tepatnya kalau di casing ini ada di bagian belakangnya di bawah. Sebelum kita pasang ini, hard disknya juga harus di mounting. Di mana? Di sini nih buat hard disk. Pertama-tama kita buka dulu slot ekspansinya. Di sini ada muridnya. Itu ditempatin di sini dan kebalik ya, karena ini di sini belakangnya. Nah, ada juga belakang kan ada input dan outputnya, alias ini untuk kabelnya kan, power dan SATA untuk transfer datanya. Jadi kita kalau ini kayak gini lagi dari maksudnya, kita mountingnya seperti ini posisinya. Lalu kita cek belakangnya, sesuaiin lubang-lubangnya, kan ada lubang-lubangnya nih. Nah, sama lubang si baut si harddisknya. Oke, kita baut harddisknya. Saya akan pasang dulu di sudut-sudutnya agar posisinya pas. Oke. Baru kita kencangkan. Oke, setelah ini kembali kita mounting ke dalam casingnya. Posisinya seperti ini ya. Nah, setelah ini kita kunci lagi slot ekspansinya ini. Oke guys, sekarang bagian terakhir komponen yang akan kita pasang di casing ini sebelum motherboardnya kita pasang, yaitu adalah power supply. Di sini saya akan pasang, saya perhitungkan dulu. Di sini ada untuk VGA card kan kita butuh tentunya, namanya PCIe kabelnya. Dari sini kita pasang dulu. Oke, kita pasang sampai klik. Lalu selanjutnya di sini ada indikatornya peripheral socket SATA. Nah, ini ya SATA untuk power SSD, hard disk ataupun dulu biasanya DVD room ataupun CD room. Ada juga Molex-nya. Kita pasang. Nah, sampai klik. Setelah semuanya terpasang, kita akan masukkan power supply ini ke dalam casingnya. Oke guys, langsung kita pasang sekarang power supply-nya. Seperti ini. Setelah itu kita pasang bautnya, ada 4 sudut juga, sama ya hampir rata-rata komponen komputer tuh di 4 sudutnya. Ya. Setelah dirasa semua sudutnya baru kita kencangkan. Oke. Yo people, jadi tadi udah beres kita pasang semua komponen-komponennya sebelum kita pasang motherboard yang udah kita siapkan juga tadi. Sekarang waktunya kita mulai pasang motherboardnya. Nah guys, sebelum kita pasang motherboardnya ini, nantinya kita perlu memasang yang namanya I/O shield.
Dipasangnya di mana? Di sini. So, langsung aja kita pasang. Ini pasangnya gampang sih, tinggal kita pasin aja sampai nanti ada bunyi klik. Kita cek, rasain setiap sudutnya apa udah pas atau belum. Kalau udah seperti ini, tinggal kita pasang. Karena ini I/O shield nantinya juga untuk jadi patokan kita pas pasang motherboardnya. Oke, setelah kita pasang I/O shieldnya, sekarang kita pasangin motherboardnya ke casing. Di sini buat yang masih first time, tenang aja, kalian nggak bakalan kebingungan karena di motherboard sendiri di sini udah kelihatan patokan yang mana aja sih yang harus kita pasangin nanti bautnya. Nah, berbeda motherboard, berbeda bentuknya ataupun desainnya, ataupun yang motherboard yang tadi saya sudah jelaskan waktu di bagian motherboard itu ada micro ATX ataupun ATX, itu jumlah lubang untuk di bautnya pun berbeda karena ini ATX lumayan banyak ya. Begitu pula di casingnya. Baut ini nanti kita tempatkan untuk patokannya selain dari I/O shield tadi di dudukan baut ini yang ada di casingnya. Kayak gitu. Oke, langsung kita pasang. Pertama kalau kita pasang motherboardnya, kita taruh dulu yang bagian atas kirinya karena kita ngepasin dulu nih kan untuk patokannya sama I/O shield tadi. Nah, kita taruh. Sekarang saya akan cek dari samping apakah sudah pas dengan I/O shieldnya. Kurang ke atas ini. Ya, nah kalau dirasa udah pas, langsung kita pasangin baut dari motherboardnya. Ya, jadi saya pertama akan pasang baut yang di sudut-sudutnya dulu, biar gampang nanti kita ngencenginnya di bagian tengahnya. Alhamdulillah ya, ini tertolong karena obengnya magnet, karena lumayan juga ngepasinnya susah. Kita sambil dorong lagi sedikit ke kiri, baru kita putar. Oke, jangan dulu dikencengin. Ambil baut selanjutnya. Tadi atas kiri, saya sekarang akan ngebaut bawah kanan. Oke, ini dia sudut bawah kanan. Oke. Oke, sekarang kita udah di bab dimana yang mungkin ini cukup satisfying sih, dimana kita bakalan ngasih semacam selai ya. Tapi selainya ini buat nyerap panas dari prosesor ini nantinya ke koper yang ada di water pump ini dari bagian radiatornya, supaya cepat proses transfer panasnya dari si prosesor ini ke radiatornya ini. Oke, langsung aja sebelum kita pasang si radiatornya ini, kita kasih dulu pastanya. Untuk kalian nih FYI, kalau yang ngasih pasta komputer itu nggak harus terlalu banyak ya. Yang penting itu rata sih intinya. Bahkan rekomendasinya untuk memberikan pasta di atas prosesor itu hanya sebesar kacang lah kayak gitu. Nah, oke, langsung aja. Saya bikin huruf S. Oke. Macem-macem sih caranya, ada yang kadang diratain dulu, ada yang langsung. Nah, saya tipe yang langsung. Karena apa? Ini juga bekas pastanya. Dulu saya kasihnya juga bentuknya S atau kadang bulat. Karena nanti dia otomatis akan kepres dan merata di seluruh bagian atas dari prosesornya. Oke. Kebetulan ini udah saya pasang. Biasanya ini untuk dudukan water pump dari radiator ini dipasang dulu ya. Nah, kebetulan ini yang saya di cooling, disesuaikan dengan di sini ada indikator tanda panah, di sini juga ada tanda panah. Kita pasin, setelah pasin kita putar ke kanan, nah, sampai ada bunyi klik. Baru sekarang kita pasang. Nah, oke.
Oke, langsung kita pasin di setiap sudutnya. Oke, setelah pas kalian tahan ya. Baru kita kunci dengan murnya. Sudut kanan atas dan kiri bawah seperti biasa. Oke guys, setelah kita pasang water coolingnya dan udah kita kencengin semua mountingnya, sekarang waktunya kita pasang VGA. Untuk masang VGA sendiri, kita bakalan masangnya di namanya soket PCIe. Ini nih soketnya. Bagian ini kita masukkan ke sini soket PCIe-nya. Buat yang baru ngerakit komputer, nah di sini itu sebelum kita pasang VGA ada yang biasanya namanya slot ekspansi ini. Kebetulan karena sebelumnya saya udah buat ngetes VGA lain, di sini slot ekspansinya udah saya buka. For you guys, jangan lupa dicek dulu ya. Nanti takutnya malah kegesek ataupun cacat VGA-nya kalau ininya ternyata belum dibuka, masih ketutup kayak gini. Oke, langsung sekarang kita pasang. Kita pasin ya. Ininya nih pertama harus dicek. Di sini ada kunciannya. Nah, ini kuncian untuk kunci VGA-nya. Kalau kondisi gini ini ngebuka. Nah, oke. Pasangnya salah satu part yang paling gampang dipasang di PC itu VGA. Oke. Kita pasin. Setelah pas, langsung kita tekan. Nah, kalau udah kita tekan, udah ada bunyi klik kayak tadi, dia otomatis si kunciannya ini langsung kunci juga. Nah, sekarang tahap selanjutnya adalah udah terpasang gini nggak kayak RAM guys. VGA ada lagi kuncinya karena VGA lebih berat tentunya dibandingkan RAM. Nah, ada di bagian slot ekspansinya ini. Tujuannya ini dibaut supaya VGA ini nggak goyang gitu loh ke bawah, kendor lah. Sekarang langsung kita baut ya. Nah, sebelum ngebaut ini kita cek dulu bagian sininya nih, bawahnya. Bagian HDMI-nya ketutupan nggak? Nah, kita pasin supaya bisa nantinya dipasang kabel HDMI. Kalau terlalu ke atas nanti kan terhalang kan. Nah, setelah dirasa pas baru kita baut. Oh, pelumasnya masih kurang ke bawah, kita longgarin dikit. Nah, baru kita kencengin lagi. Oke guys, setelah kita kencangkan tadi baut untuk pengaman VGA-nya, sekarang tinggal bagian belakang casingnya. Kita tutup si slot ekspansi ini biar aman guys. Kalau ntar bisa masuk kan tikus. Pasti ada kali ya salah satu dari kalian you people yang ngalamin di dalam komputernya ada cicak lah, fosilnya cicak lah, kecoa. Nah, biasanya ini slot ekspansinya lupa ketutup, jadi banyak serangga ataupun hewan yang masuk ke dalam CPU-nya. Dipasang gini, langsung kita baut sini. Oke. So guys, tadi kita udah beres masang graphic card aka VGA-nya, sama udah nutup slot ekspansinya ini dengan shieldnya yang bawaan dari casing. Sekarang bagian yang paling menyebalkan, bahkan untuk yang udah sering rakit komputer. Tapi menyebalkannya bukan karena susah, tapi mungkin prosesnya harus teliti. Tapi kalau mungkin kalian mengikuti video ini sampai akhir, kita jamin kalian pasti bakalan memahami gimana sih kabel sebanyak ini kok bisa ya saya ngerakitnya, nyatuin semuanya. So, langsung aja ya kita mulai pasang. Kabel yang pertama itu kabel untuk power motherboard dan juga CPU-nya. Oke. Nah, pertama-tama di motherboard, nah kita pasang dulu kabel power untuk CPU untuk ngasih power untuk ke prosesor. Lokasinya juga di motherboard, biasanya di bagian sudut atas 4 sampai 8 pin. Ini 8 pin, langsung kita cari kabelnya dari si power supply yang udah kita pasang tadi. Nah,
kabel-kabel bawaan dari power supply-nya nih. Kita cari yang 8 pin. Jangan ketukar sama yang VGA ya. VGA itu PCIe. Nah, kita pisahin dulu. Ini untuk PCIe. Nah, yang bakalan kita pakai yang bakalan kita pakai itu 8 pin ini untuk prosesor power, CPU power, dan juga 24 pin untuk motherboard ini. Ini untuk SATA, nanti dulu kita kesampingkan dulu. Nah, supaya nggak berantakan nih kabel routingnya tadi, si CPU power tadi itu kan ada di bagian atas. Berarti kita masukin ke sini, ke lubang ini untuk kabel routingnya. Kita taruh dulu aja, kita masukin ke situ. Dan untuk bagian motherboard power itu ada di sebelah sini, berarti di bagian sebelah kanannya motherboard nih kelihatan 24 pinnya, solderannya. Nah, 24 pin ini kita masukin ke sini. Jadi dari depan itu cuma terlihat kabelnya, konektornya yang sudah terpasang. Jadi dari depan terlihat clean, padahal belakangnya banyak sekali kabel. Oke, nah setelah kita masukin dari belakang tadi si kabel dari power supply yang untuk 8 pin CPU power, ini langsung kita tarik, kita pasang ke headernya sini di motherboardnya. Nah, kita balik orientasinya. Oke, jangan sampai kebalik, kita lihat dulu bentuknya karena nggak semua pinnya ini kotak ya, ada yang kotak, ada yang setengahnya kotak dan setengahnya setengah lingkaran. Setelah kita pasin, baru kita pasang. Kita masukin sampai ada suara klik. Oke. Nah, sekarang yang bagian 24 pinnya. Kelihatan kan? Di sini ketutupan sama tubing dari radiatornya. Kita pasin dulu. Di sini kotak, di sini setengah lingkaran. Di kotak setengah lingkaran berarti dia gini orientasinya. Kita pasin dulu. Untuk yang ini kalian nggak usah khawatir kalau emang agak keras masukinnya. Hampir semuanya kayak gitu kok. Tapi ya saya jamin motherboard ini emang udah dibuat sedemikian rupa, emang durable gitu loh. Untuk agak terlipat ya, istilahnya bending gitu loh. Nah, langsung aja kita masukin. Kita sambil pegang ini ya. Ada jepitannya di sini, kita tekan dulu gini. Ini saya seperti ini. Kita masukkan. Anggapnya udah. Oke guys, setelah kita pastikan kabel 24 pin dari power supply untuk power motherboard dan juga 8 pin untuk power processor, sekarang kita mulai beranjak masang kabel-kabel dari front panel casing ini yang kita konekin ke konektor yang ada di bawah motherboard ini. Kita ambil dulu kabelnya. Nah, ini dia nih. Kabel-kabel front panel, kabel untuk power switch, reset switch, USB audio agar bisa terbaca oleh motherboard. Sekarang karena ini di bagian bawah, kita lepas dulu ini ikatannya. Biasanya nih di sudut kiri bawah motherboard, hampir semua brand motherboard itu kabel audio dulu. Sekarang dari kabel front panel ini kita cari dulu yang kabel audio, konektor audionya. Nah, di sini biasanya terlihat HD audio. Di HD audio ini kita ambil, baru setelah kita ambil, kita routing kabelnya ke depan lewat bawah. Nah, dari sebelah sini kita ke bawahin. Ke depanin. Untuk port SD audionya kita pasang langsung. Oke. Selanjutnya kabel, kita lihat konektornya di sini. Buat yang belum paham, kalian bisa baca di manual booknya. Nih saya contohkan ya. Terkadang juga beberapa brand motherboard berbeda. Di manual booknya bisa kita lihat di bawah kiri sini ada tulisan HD audio.
Selanjutnya ada USB 2. Yang ini nomor 28. Dia adalah yang ini. Dan sebelahnya adalah USB 3. Langsung ya kita praktekin. Kita ambil lagi kabelnya. Sebelah sini kita lihat dulu sih. Sebelah sini di sini ada 2 lubang ya dari bawah. Berarti USB 2 ke kanan, mungkin dari belakang, dan USB 3 ke kiri. Dan cari lagi yang dari front panel ini. Tipsnya nih guys, biar nggak pusing, kalian nggak usah ngeliat banyak kabelnya, tapi lihat dari mana asal kabelnya. Gitu. Nah, ini dari depan, berarti ini front panel. Masih di sini kita cari ya USB 2, kabel konektor USB 2. Nah, ini kabel konektor USB 2. Di sini ada tulisannya USB. Nah, ambil serapi mungkin, kita taruh untuk kabel routingnya. USB 2 itu tadi sebelah kanan kalau di motherboard. Kita ke atasin dulu. USB 2. Selanjutnya kita sekalian tarik USB 3. USB 3 itu biasanya warnanya biru konektornya dan juga lebih lebar dibanding USB 2. Nah, langsung pas banget nih, langsung saya pegang. Sini ada indikatornya USB 3. Langsung ini ke yang sebelah kiri. Kita dorong aja ke depan. Oke, sekarang udah kita routing si kabelnya. Baru kita pasang. Nah, ini yang kiri kan bener untuk USB 2. Di sini bisa di zoom mungkin. Di sini untuk USB 2 konektornya di sebelah kanan ini dia nggak full 10 pin ya, 9 pin. Yang nomor 10 pinnya nggak ada. Nah, jadi buat yang bingung takut kebalik atau gimana gitu ya, lihat juga di sini kan ada satu yang nggak ada kan pinnya, sama seperti konektornya di sini. Berarti posisinya sesuai dengan di sini, bawah kanan, bawah kanan. Berarti seperti ini. Nah, langsung coba kita pasang ya. Oke. Nah, setelah USB 2, sekarang USB 3. Nah, untuk USB 3 kita lihat di salah satu ujung pinnya di sini ada yang nggak ada pinnya ya. Di sini ketutup lubangnya, tertutup. Berarti kita lihat juga di sini baliknya kemana. Nah, di sini di pinnya ini di kanan atas nggak ada pinnya, berarti ini di bagian kanan atas. Berarti seperti ini. Nah, kebetulan di bawahnya juga ada patokannya nih. Garis ini bisa kelihatan ada panah. Di bawahnya sini juga kosong. Di bawahnya ya. Sini. Oke, langsung kita pasang. Jadi seperti ini orientasinya. So, setelah ini kita masuk ke bagian front panel tadi. Untuk tombol power itu dikala dia kita pencet bisa ngasih input ke motherboard seperti perintahnya terbaca oleh prosesor dengan cara mengkonekkan kabel front panel tadi ke bagian di sini headernya, front panel header. Seperti biasa kita routing dulu dari belakang supaya nggak berantakan. Di sini ada indikatornya, tulisannya HDD LED. Ini artinya indikator hard disk yang suka kedip-kedip tuh di casing komputer atau di laptop, menunjukkan hard disknya sedang bekerja. Di sini ada power SW. SW itu switch ya maksudnya. Jadi inilah kabel yang dari tombol power ini. Dan selanjutnya ini adalah power LED plus dan minus. Jangan sampai kebalik ya guys. Kita dorong aja ke depan. Mulai kelihatan kan kabelnya lebih rapih gitu, lebih tersusunnya. Nah, sebelum kita pasang konektor-konektor dari front panel ini ke headernya di motherboard, supaya nggak salah nih, karena meskipun sekecil ini aja yang bisa ngebuat konslet ataupun nggak mau dinyalain nanti begitu dipencet tombol powernya, komputernya tetap nggak nyala karena kadang suka kebalik, ada yang plus dan minusnya. Nah, biar nggak salah gimana? Kita cek manual booknya. Ini kebetulan udah saya siapin. Di bagian onboard header dan konektor. Nah, di sini kelihatan kan? Di bagian kita mulainya dari kiri bawah aja ya. Kiri bawah ini di sini ada tulisan
HD LED plus dan HD LED min. Berarti yang kiri itu plus, yang kanan itu min di bawah kiri. Oke, langsung kita praktekkan. Kita cari HDD LED. Nah, plus minus. Plusnya di sini yang ada indikator panah. Kelihatan? Ada indikator panah. Nah, ini yang plus, berarti plusnya itu di sebelah kiri ini. Koin lagi. Plusnya sebelah kiri, berarti gini ya posisinya. Oke, langsung kita pasang. Nah, selanjutnya power LED plus minus, plusnya di kiri, minusnya di kanan, berarti posisinya kita tempelin seperti ini, kita pasang ya, bagian atas. Oke, selanjutnya yang terakhir, sisa kabelnya, konektornya, power switch. Nah, ini dia nih tombol power buat nyalainnya. Di sebelah mana? Di sini ada nih. Kalau nggak ada power switch atau power switch, kita cari PWR BTN. Ini mungkin maksudnya power button, kayak gitu ya. Power button di sini tulisannya nggak ada plus minus, yang jelas adanya GND atau mungkin ground. Berarti mungkin plusnya yang sebelah kiri ya. Plusnya yang ada panah seperti biasa. Langsung kita pasangin aja. Oke, beres perkabelan untuk bagian front panel. Setelah semuanya terpasang, kabel front panelnya ke headernya di motherboard, sekarang giliran kabel SATA. Nah, FYI nih buat yang belum tahu apa sih itu kabel SATA, padahal sering ngedenger kabel SATA. Kabel SATA itu adalah kabel untuk transfer data dari peripheral yang berhubungan dengan storage seperti hard disk, SSD, tapi yang masih SATA ya, ataupun DVD-ROM ataupun CD-ROM. Nah, kabelnya seperti apa? Seperti ini. Nah, dia bentuk konektornya seperti huruf L ya, lurus kanan bawah, sama baik di setiap ujungnya, lurus kanan bawah. Ini bebas ya guys. Ini misalnya kabel SATA ini akan saya gunakan untuk menghubungkan hard disk ke motherboardnya di konektornya di depan. Nah, ini terserah mau ujungnya pakai yang ini ataupun yang ini, yang kemana duluan karena tetap sama aja. Oke, langsung aja kita coba pasangin ke harddisknya dulu ya. Tadi kan ingat L, di sini juga ada bentuknya L kan, konektornya di harddisknya. Langsung kita pasang. Ini sampai terdengar suara klik. Kabel yang paling asik dipasang nih. Klik. Nah, udah kayak gitu. Sekarang kita routing ke depan. Oh, enggak, saya lupa. Sebelah mana tadi headernya? Oh, dia di sini ya. Berarti kita routing kabelnya ke sini ya. Nah. Oke, kita ambil kabelnya. Buat kabel SATA sendiri guys, ini nggak usah takut kalau kalian, kepanjangan ya ternyata udah di routing juga. Kalian bisa simpan kemana aja gitu loh. Gak usah takut kelipet, bahkan terkadang kabel SATA untuk mempercantik tampilan dari komputer sendiri kadang suka diikat gitu loh, dibentuk ke obeng supaya terlihat kayak kabel telepon zaman dulu tuh. Kalau yang kalian tahu, nanti saya tampilin gambarnya ya di sebelah sini. Oke, setelah kita routing ke depan, kita pasangin ke motherboardnya. Nah, ini dia kabelnya. Letter L juga kan sama. Letter L juga. Nah, kita lihat jangan sampai kebalik karena mudah patah kabel SATA tuh guys. Ujungnya ya, L-nya ke atas kanan, berarti seperti ini ya orientasinya. Nah, kita balikin dulu kabelnya. Kita tekuk ke depan sini. Oke, kita pasangin langsung. Klik. Nah, cuma nih kayaknya karena routingnya ini kabelnya terlihat sangat tertekuk, kayaknya saya bakalan routing ke yang ini deh. Kita cabut lagi aja. Saya ke bawahin aja lagi. Nah, ke sini ya. Jadi dia lebih enak gitu ya, tekukannya tuh nggak terlalu patah. Nah, kan lebih aman lah ya.
Nah, setelah kita sambungkan kabel SATA-nya dari harddisk ke motherboard, tinggal kita kasih power deh listriknya si harddisknya tadi. Dari mana itu kabel powernya? Seperti biasa, dari power supply. Gak usah dilihat berantakannya, lihat cari ujungnya power supply. Sini, kayak tadi front panel, lihat dari sini kita pegang. Nah, kalau power supply itu kabelnya pasti gede-gede. Nah, kayak gini. Kita cari yang untuk power SATA namanya. Tinggal dua nih gampang karena semi modular yang dipasang seperlunya aja. Ini jelas bukan, ini untuk PCIe alias VGA. Nah, seperti ini kabel power SATA tuh. Lihat kan, ini di harddisknya konektornya. Sama letter L juga. Kayak data kabel SATA-nya sendiri. Nah, ini power SATA pun letter L bentuknya tapi lebih lebar. Kita cari. Ini L-nya kan kanan bawah juga, ini L-nya kanan kiri bawah. Berarti kita posisinya itu seperti ini ya. Oke guys, setelah kita pasang semua kabel konektor dari front panelnya ini beserta kabel SATA dan juga kabel power untuk motherboard dan CPU power, terakhir kita kasih kabel powernya untuk VGA card. Namanya kabel PCIe X alias PCI Express. Nah, tinggal satu lagi kan kabel yang dari power supply-nya belum kita pasang. Kita routing ke bawah. Kita ambil dari depan. Oke guys, setelah beres kita pasang semua kabel power untuk motherboard, prosesor, termasuk VGA-nya. Sekarang kita masuk ke part yang paling kalian harus benar-benar fokus buat nyimaknya, karena ini cukup rumit. Nah, part apa itu? Yaitu pemasangan kabel fan, baik itu dari water pump ataupun fan casingnya. Nah, sebelum saya pasang kabel fan-nya, pertama saya bakalan pasang kabel dari water cooling. Kabel dari water cooling sendiri ini kan kelihatan dari belakang water cooling-nya. Di sini ada dua. Nah, dua ini kabel dari fan-nya si water cooling itu sendiri. Dua kabel ini, yang satu itu untuk powernya, listriknya. Biasanya dia 4 pin dengan nama itu fan connector power tuh kodenya 2510. Kalau kalian bingung, kalian bisa browsing aja di internet, ketik aja fan connector, kodenya ditulis di belakangnya 2510. Ini untuk power ataupun kontrol RPM dari si fan-nya nanti, kecepatannya via software kalau kita sambungkan ke motherboard. Dan yang satu lagi ini adalah kabel untuk controlling RGB atau lampu RGB dari si fan-nya sendiri. Jadi ada dua untuk fan-nya, dan yang satu lagi adalah kabel dari bawahnya, yaitu untuk radiator pump-nya sendiri. Nah, ini juga untuk power dan controlling speed ataupun RPM dari si pompanya radiator ini. Nah, 3. Dan satu lagi itu ada konektor ataupun kabel untuk controlling RGB dari si radiator yang bisa menyala juga RGB-nya. Jadi sama ada 2 RGB dan juga 2 power gitu. Oke, pertama saya bakalan pasangin dulu kabel powernya. Yang pump ini saya akan pasangkan ke konektor water pump di motherboard, yang satu lagi ke casing fan. Oke, langsung posisinya saya cek dulu ya. Di sini itu kalau untuk setiap motherboard memang berbeda, tapi kebetulan di motherboard yang saya gunakan ini posisi untuk konektor water pump-nya ada di bagian atas sini. Berarti saya akan routing kabelnya ke atas sini, dan untuk fan radiatornya sendiri saya akan sambungkan ke sini.
sistem fan 1 biasanya indikatornya di sini. Oke, berarti saya akan routing melalui lubang yang di sini. Oke. Saya susun dulu ya pokoknya supaya rapi. Tadi untuk water pump dan satu lagi untuk fan power dari radiatornya. Dari fan si radiatornya ini. Ups. Oke. Pertama untuk fan radiatornya dulu, ini 4 pin ya, konektor 2510. Saya pasang di sebelah sini. Hati-hati terbalik, di sini kelihatan ada kayak apa ya, indikator untuk pemasangannya. Karena di sini pun ada di headernya di motherboard. Oke, langsung kita pasang. Oke, satu lagi untuk water pumpnya. Berhubung di sini 3 pin, tapi di headernya 4 pin, tapi tetap kok ada soket pembatasnya tadi. Berarti kita memasangnya dipaskan dengan soketnya ini. Berarti lebih di sebelah kiri posisinya. Yang kanan 1 pin ini nggak kita gunakan. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah kabel RGB, controlling RGB dari si radiator dan fan radiatornya. Ini dari fan radiator dan satu lagi dari si head radiatornya. Berhubung ini ada 2, saya akan menyambungkan ini dengan splitter supaya nantinya, sebenarnya ini rekomendasinya dipasang langsung ke header ADD RGB, addressable RGB di motherboardnya. Cuman biasanya setiap manufaktur motherboard itu menyediakan konektor ataupun header untuk addressable RGB itu kalau nggak 1 ya 2. Nah, sedangkan kita kan di sini berkutat dengan banyak sekali komponen yang RGB, yang konektornya mungkin serupa, ya kan, 3 pin semuanya, 3 pin juga, ya kan. Nah, maka dari situ menyiasatinya saya akan menggunakan splitter, yaitu seperti ini. Jadi saya bisa menyambungkan ini konektornya ke motherboard itu female splitter, dan yang splitternya ini adalah male. Baru nanti di ujungnya male seperti ini langsung ke motherboard. Jadi saya bisa dapat tambahan menggabungkan 4 komponen addressable RGB untuk dicolokkan ke satu konektor addressable RGB di motherboard. Langsung ya kita pasang. Yang pertama untuk water pumpnya. Di sini kayak kalian nggak perlu takut kalau bakal kebalik atau gimana, karena di sini udah ada indikatornya ya, panah. Bisa lihat panah ketemu panah juga, dan di sini yang kosongnya juga di pin nomor 3-nya. Kita pasangin. Ingat ya, panah ketemu panah. Oke, ini untuk si radiatornya, dan satu lagi kontrol addressable RGB-nya untuk fan radiatornya. Panah ketemu panah lagi. Oke, ke ini, dan saya akan sekaligus menyambungkan komponen yang memiliki interface addressable RGB lainnya. Seperti di sini power supply. Power supply saya ini menggunakan konektor addressable RGB juga. Nah, saya sambungkan juga panah ketemu panah ke splitternya. Kita cek lagi di sini yang konektornya 3 pin addressable RGB itu adalah LED strip bawaan dari casing di Coolmatrix 55 ini yang ada di depannya. Nah, ini ya. Berhubung ini nggak ada indikator panahnya, tapi kita tetap bisa menyesuaikannya dengan posisi lubangnya. Kita sambungkan ini.
Nah, jadi dalam satu splitter ini kita menggabungkan 4 komponen dengan konektor RGB tadi ke satu header RGB, addressable RGB di motherboard. Nah, saya cek dulu. Di sini ada dua ya untuk konektor ataupun header addressable RGB-nya di motherboard, yaitu di atas kanan sini yang 3 pin yang abu-abu, dan yang satu lagi di sebelah bawah. Nah, untuk yang 4 tadi itu yaitu untuk radiatornya, kontrol RGB radiatornya, fan radiator, power supply, dan juga LED stripnya di depan casing ini. Saya akan pasang ke yang bagian atas. Saya routing dulu ke bagian atas. Oke. Maaf, untuk yang power supply-nya belum saya pasang, coba saya pasang dulu dari sini. Oke, baru ini saya pasang ke depan. Nah, ini dia. Saya pasang di sini. Oke. Untuk addressable RGB header yang pertama sudah digunakan. Sekarang yang bawah. Yang bawah ini nantinya akan saya gunakan untuk controlling RGB dari ke-6 fans yang saya gunakan, yaitu fan yang di casing, di belakang, di atas, dan juga di depan. Nah, you people, setelah kita sambungkan semua konektor RGB dari radiator, fan radiator, power supply, dan juga LED strip menggunakan splitter ini ke header addressable RGB yang di atas tadi, kita kan masih punya satu lagi addressable RGB header yang di bawah. Itu untuk controlling yang mana? Untuk controlling 6 fan yang kita install di casing ini. Nah, di sini untuk controlling fan-nya, berhubung saya menggunakan produk Deepcool. Produk Deepcool itu untuk interface 3 pinnya beda ya sama yang biasa. Addressable RGB-nya female-nya biasa seperti ini bentuknya. Kalau yang untuk produk Deepcool atau Gamerstorm, dia menggunakan 3 pin 5 volt-nya bentuknya seperti ini. Nah, jadi di setiap fan itu, di setiap fan ini dia nanti ada 2 kabel ya. Nih, misalnya nih saya kasih contoh. Ini di bagian atas ini kan ada 4 kabel nih. 4 kabel ini dari 2 fan, yaitu fan belakang dan fan belakang atas. Nah, 2 itu apa? Satu fan-nya punya 2 kabel. Yang pertama kabel untuk controlling RGB-nya yang 5 volt 3 pin ini, dan yang satu lagi adalah konektor untuk power fan-nya tadi, seperti fan dari radiator. Nah, begitu pula yang ini. Nah, sekarang masalah power kita tunda dulu nanti. Sekarang kita akan sambungkan dulu semua konektor RGB-nya dari setiap fan yang 3 pin ini fan belakang, ini fan atas belakang, dan kita cari lagi ini fan kabel dari fan yang atas depan. RGB-nya ada 3. Sekarang konektor RGB dari fan yang depan ada 3 juga. Ini yang atas. Total fan kita ada 6 ya, berarti kita harus dapat 6 headernya ini, konektornya. Yang tengah, nah ini dia. Nah, ini yang tengah, depan tengah. Ini yang depan bagian bawah. Saya routing dulu, ini sedikit terhalang supaya bisa lebih panjang kabelnya. Nah, biar nggak berpisah lagi, berceceran lagi, saya satukan dulu
dengan pengikat kawat ini, kawat pengikat kabel ini. Nah, sekarang saya akan routing kabel yang controller RGB dari fan yang bagian depan. Ini untuk fan yang tengah. Dan sekarang untuk fan yang bawah, cari dulu yang bawah. Ini dia. Ini sudah Oke. Nah, sekarang dari 6 ini sudah ketemu ya controller RGB dari 6 fan-nya. Nah, gimana nih siasatnya supaya 6 RGB ini, 6 controller RGB dari 6 fan ini bisa kita atur bersamaan? Caranya dengan kita gabungkan ke hub. Nah, ini dia hubnya. Nah, di sini hubnya ada 6 juga kebetulan, dan saya dapetin hub ini sendiri dari include dalam pembelian fan Deepcool CF120 Plus. Bisa nampung sampai 6 controller RGB dari setiap masing-masing fansnya. Oke, langsung aja saya pasang. Di sini yang pertama fan bagian belakang saya pasang di sini. Kemudian belakang atas. Kemudian atas bagian depan. Kemudian depan bagian atas, supaya ngurut ya. Kemudian tengah bagian kemudian fan tengah bagian depan, dan terakhir fan depan yang bagian bawah. Nah, dari 6 ini kan kita gabungkan. Nah, ini dari hub ini ada konektornya yang tadi, addressable RGB ke motherboard. Dia double. Untuk motherboard ASRock, Asus dan MSI, dia 3 pin 5 volt seperti ini addressable RGB-nya. Sedangkan untuk motherboard Gigabyte dia 3 pin 12 volt. Nah, langsung kita pasangkan ini ke motherboardnya, ke konektor bagian bawah. Langsung saya routing ke bagian bawah. Oke, sekarang kita pasang. Ini dia konektornya. Saya pasang ke addressable RGB header dari motherboardnya yang bawah, yang abu-abu ini. Oke. Oke. Nah, sekarang semua konektor RGB dari semua komponen di komputer ini sudah terkoneksi ke motherboard. Tinggal bagian terakhir itu power dari setiap fans dan juga komponen-komponen RGB itu tadi. Nah, sekarang yang 4 pin tadi dari fan ini fan bagian belakang, bagian atas belakang, dan juga bagian atas depan. Kita cari ya, ada 6. Artinya power bagian atas depan, bagian tengah
tengah depan, agak sedikit pendek ya, dan bagian bawah depan ada 6 kan. Nah, kemana ini akan saya hubungkan? Nah, sebenarnya rekomendasinya sih harusnya langsung ke motherboard. Nah, satu persatu, tapi kan nggak mungkin dong konektor fan power fan di motherboardnya sebanyak ini. Nah, tentunya kita juga butuh yang namanya tadi splitter seperti RGB-nya tadi. Nah, untuk menggabungkan power dari 6 fan ini. Dan kita pasang kemana? Bukan ke motherboard juga langsung. Kita pasang ke hub lagi bawaan pembelian dari CF120 fans tadi, dimana di sini ada hub powernya, gak cuman hub RGB. Nah, di sini ada 4 ya konektornya. Oke. Sekarang kita sambungin dulu ya menggunakan ini kabel konektor 2510 atau fan power splitter yang juga bawaan dari pembelian fan Deepcool CF120 Plus. Jadi nantinya dari semua 6 ini konektor kita cuma perlu nyolok satu doang ke motherboard. Nah, kita colokin semua yang fan tadi ini ke splitternya. Oke, yang pertama itu bagian belakang, power fan bagian belakang. Nah, ini tuh ya, konektornya disesuaikan di sini posisinya. Oke, selanjutnya fan bagian atas belakang, ini bagian atas depan. Oke, jadi bagian depan yang paling atas. Dan bagian tengah. Dan berhubung ini splitternya hanya support sampai 5 konektor fan dan satu lagi fan powernya belum bisa kita colokkan karena yang ini akan kita sambungkan ke motherboard atau ke hub. Kita siasatinya dengan kita sambungkan dulu ini konektor powernya yang menghandle 5 fan tadi ke hub powernya di sini. Oke, lalu begitu pula power dari fan yang bawah tadi yang nggak kebagian slot ya di splitternya ke hubnya. Nah, baru nantinya si hub ini kita sambungkan ke konektor fan yang ada di depan. Oke, kita cek dulu apakah ada yang terlewat untuk powernya semua fan ini. Oke, sepertinya sudah terkoneksi semua. Baru saya langsung pasang konektor power dari hubnya ini ke bagian depan motherboardnya. Saya cek dulu ya sebelah mana posisi idealnya untuk routing kabelnya. Nah, di sini untuk di sebelah kanan ada 2 konektor untuk power fan yang tadi 4 pin, satu di bawah sini, satu lagi di sini. Nah, sebenarnya saya akan menggunakan yang tengah ini deh ya, biar saya routing dari sebelah sini kabelnya. Oke. Lalu ini terpasang ke sini.
Oke. Nah, jadi semua konektor dan juga kabel dari fan dan juga peripheral RGB lainnya itu sudah terkoneksi dengan motherboard. Baik itu controlling RGB-nya via kabel addressable RGB ini tadi, dan juga via hub untuk menggabungkan seluruh power dari fan tadi yang kita sambungkan ke motherboard. So, bagian paling terakhir adalah pengetesan nih. Sebelum kita rapihin kabelnya di belakang ini semua, kandang coolernya ya, biasanya juga disebutnya, kita bakalan sambungkan komputer ini ke listrik untuk ngecek dulu apakah semua sudah terkoneksi dan bisa menyala. Yo people, jadi tadi kita udah berhasil memasang semua kabel-kabel ini, baik dari powernya untuk motherboard, CPU fan, dan juga graphic card, lalu ke perkabelan RGB-nya dari semua komponen, begitu pula power untuk komponen-komponen yang ada RGB-nya, dan juga kabel dari front panel ini. Semuanya sebelum kita rapiin, sekarang kita cek apakah ini menyala atau tidak, working atau tidak. Oke, langsung saja sama saya kita colokin kabel powernya ke power supply-nya, kita nyalain switch-nya di power supply. Nah, oke, kita cek yuk apakah nyala. Nah, ternyata indikator kalau motherboard ini nyala, sudah ada powernya tampil ya dari LED-nya ini. Sekarang kita coba nyalain. 1, 2, 3. Oke. Jadi ini menyala ya, semua fan-nya terkoneksi, warnanya baik 3 fan yang di depan, 2 fan yang di atas, dan juga fan yang di belakang. Begitu pula dari power supply-nya, RGB-nya, dan fan dari radiatornya juga. Dari sini mungkin fan dari radiatornya juga. Begitu pula juga dengan si radiatornya sendiri. Tinggal kita setting nanti kalau emang warnanya pengen serupa, baik dari LED dari VGA-nya ataupun dari RAM-nya via software. Setelah kita rapikan PC ini dan kita pasang, kita cek langsung di monitor. Oke you people, setelah tadi kita cek ternyata komputernya berhasil menyala dan semua komponennya berhasil berfungsi dengan baik. Sebelum kita tutup casingnya bagian belakangnya, sebelum kita setup di meja nanti, sekarang kita rapiin dulu sedikit kabelnya. Untuk kabel controlling RGB-nya sendiri, saya coba kencangkan oleh pengikat kawat ini. Oke. Supaya lebih rapi dari tengah-tengah. Dan ini untuk kabel addressable RGB-nya, saya ikat juga dengan kawat. Sebenarnya nggak harus kawat juga sih, sama kabel ties juga, zip apa namanya, sama ripet ya, sama ripet juga nggak masalah. Cuman kalau sama ripet nantinya kalau udah terlalu kencang kita mau nyopotinnya lagi harus kita gunting-gunting lagi, ribet gitu loh, lebih banyak ngebuang apa namanya tuh si ripetnya juga. Nah makanya saya lebih senang sih, ini tergantung selera sih, saya lebih senang pakai pengikat kabelnya menggunakan kawat. Dicek lagi ya sebelum kita kencengin, kadang yang addressable ini tuh gampang banget copot. Nah, jadi biar nggak panik nanti ya, kalau pas dinyalain, lah kok tadi udah nyala semua, ini kok ada yang nggak nyala ya LED-nya atau RGB-nya. Kita cek dulu. Setelah kita cek ini, baru sama saya ikat.
Mungkin saya satukan di sini. Oke, yang lebihnya berhubung banyak space di sini yang lowong, dan saya taruh di sini supaya nantinya tidak begitu menghalangi di saat casing itu ditutup, numpuk kabelnya di bagian belakang. Oke. Kayaknya lebih baik saya taruh di sini aja deh. Oke, kita cek yang lainnya. Pastiin sekali lagi semuanya udah pada kencang sebelum kita tutup, biar nggak dua kali ya bongkar pasang lagi casingnya. Oke. Ini. Saya gunakan di rakitan PC ini deep cool. Untuk bagian tutup casingnya sebelah sampingnya ini tempered glass dan kunciannya itu ada di depan. Terkadang biasanya nih mayoritas casing-casing kunciannya tuh sama kayak yang bagian belakang tadi, di sebelah sininya juga, dan pasangnya slide. Kalau ini saya dari depan. Lebih tergantung sih, lebih selalu sesuai selera. Menurut kalian lebih praktis di mana? Lebih praktis yang mana? Jenis casing yang seperti ini tutupnya atau yang seperti bagian belakangnya di slide? Komennya di bawah. Nanti kita coba di konten rakitan komputer selanjutnya. Ataupun bisa juga buat rekomendasi upgrade casing selanjutnya. Dan bagian terakhir. Oke. Ya, nggak kerasa ya kita udah masuk ke ending dari video ini. Semoga kalian-kalian semua yang lagi belajar ataupun nyari tutorial gitu loh, baru niat nih lagi ngumpulin nabung buat beli PC gitu ya, mau rakit PC dan masih bingung caranya, bisa kebantu dengan tutorial dari kami ini. Nah, pokoknya stay tune terus di channel Yori TV.
tentunya di konten yang edukatif ini, Yo Learning. Semoga informasi dan tutorial dari kami ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya, and bye-bye!